Kita berjumpa lagi dengan saya. Setelah sekian lama saya tidak membuat konten untuk YouTube. Jadi di video ini saya ingin membahas sesuatu hal yang mendasar. Mendasar di sini artinya bukan basic tapi lebih ke fundamental. Yang ingin saya bahas yaitu tentang file timestamp. Jadi kalau di Linux itu kita mengenal ada 3 timestamp, yaitu atime, ctime, dan mtime. Yang sebentar lagi kita akan bahas lebih jauh tentang ketiganya di video ini. Oke, jadi untuk sederhananya, time itu adalah access time atau kapan terakhir kali file diakses. Ctime itu adalah change time atau kapan terakhir kali properti file itu diubah. Dan mtime adalah modification time atau kapan terakhir kali terjadi perubahan pada isi file. Jadi nanti untuk detailnya teman-teman bisa baca tulisan saya di blog ini. Nanti akan saya share linknya. Dan di video kali ini kita akan lebih fokus ke sisi demonya aja. Jadi kita akan pergi ke terminal terlebih dahulu. Jadi pertama, kalau kita menjalankan perintah ls, sebetulnya yang kita lihat adalah di sini kan ada timestamp ya. Yang kita lihat di sini adalah modification time by default. Jadi kalau kita ingin melihat timestamp yang lain, kita harus menggunakan opsi min time. Misalkan time, nah itu adalah access time, atau ctime gitu, seperti itu. Jadi itu cara pertama kalau kita ingin melihat time, ctime, atau mtime dari sebuah file. Cara lain, kita bisa menggunakan perintah start. Misalkan start nama filenya gitu. Di sini akan ada informasi seputar access time, modify time, sama change time-nya. Dan kalau memungkinkan sebetulnya ada kapan file itu dibuat gitu. Dan perintah start tadi bisa juga kita menggunakan formatting, misalkan time. Jadi format untuk time itu adalah %x. Saya akan kasih new line ya. Terus mtime itu adalah %y. Dan untuk ctime adalah %z. Kira-kira seperti itu. Dan bagaimana kita tahu kapan time itu diupdate, ctime itu diupdate, ataupun mtime itu diupdate? Kita akan coba di sini ya. Pertama kita akan start dulu file.txt ya. Atau pakai yang tadi aja lah. Time itu akan berubah, atau access time itu akan berubah kalau file itu diakses. Yang dimaksud dengan diakses adalah dibaca filenya. Jadi kalau kita ls doang seperti ini, itu tidak akan mengubah access time-nya. Seperti teman-teman lihat, access time-nya itu tetap sama. Tapi kalau saya baca filenya, access time-nya akan berubah. Teman-teman lihat ke sini kan? Access time-nya berubah pas saat saya tadi mengaksesnya gitu. Lalu kapan ctime itu diupdate? Nah, ctime ini diupdate kalau kita melakukan perubahan properti dari file. Apa itu properti file? Contohnya adalah nama file, permission file, atau lokasi dari filenya itu sendiri. Jadi file itu kan sekarang berada di directory ini. Kalau saya pindahkan ke directory lain, misalkan tmp gitu, misalkan itu akan berubah propertinya. Jadi kalau misalkan grupnya kurangin w, misalkan untuk file txt, itu maka change time-nya berubah. Di sini kan berubah. Gitu.
Jadi property file akan berubah apabila kita change time akan berubah apabila kita mengubah property file. Dan kapan mtime berubah? Apabila kita mengubah filenya. Misalkan hi YouTube, hi juga gitu. Atau hi lagi gitu. Nah, ini akan berubah mtime-nya ini. Jadi itu ya. Kita tahu sekarang kapan A time itu berubah, M time berubah, atau C time itu berubah. Lalu sebetulnya kalau tadi kita lihat perintah start ya, start file.txt. Di sini kan ada properti birth gitu ya, atau kelahiran dari sebuah file. Sebetulnya apakah di Linux itu kita mengenal created time gitu? Nah, jawabannya saya sudah tulis dia di tulisan di blog ini. Jadi di file system yang modern seperti ext4 atau Better File System atau XFS atau ZFS itu menyimpan properti file creation time. Jadi kita bisa sebetulnya mencari tahu informasi itu. Dan contohnya akan kita demokan ya. Kita copy dulu sintaknya. Sintaknya seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat properti file. Contohnya ini kan saya punya file txt gitu ya. File atau file txt, file ESA lah ya misalnya. File ESA. File ESA ini saya ingin tahu kapan sebetulnya file ESA itu dibuat misalkan. Jadi kita bisa melakukan perintah sudo debugfs -r start. Dan ini harus full path ya. Jadi nggak bisa kita langsung nama filenya, kita harus ambil dulu direktorinya. Jadi kita ulang lagi ya, sudo debugfs -r start. Terus nama filenya, misalkan file.sh. Terus kita ada di mana? Itu kita bisa ambil dari sini. SDA 5 ya, di SDA 5. Sintaknya saya lupa tadi, sintaknya mana? Nah, yang kita cari CR time ini, creation time-nya. Jadi, kapan file itu dibuat adalah pada tanggal 14 Agustus jam sekian gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Saya akan lakukan sesuatu dulu. Misalkan saya akan bikin file test.txt misalkan gitu. Nah, misalkan saya punya file namanya test.txt, di sini terlihat dia modify time-nya itu 7 Mei di tahun ini, tahun 2020. Tapi sebetulnya kapan sih file itu dibuat gitu? Jangan-jangan timestamp yang ini tuh bohongan gitu. Nah, kita lihat dengan perintah tadi, ini masih di lokasi folder yang sama, tapi nama filenya berbeda. Ternyata filenya itu baru saja dibuat. Itu di tanggal 15 Agustus jam 11 siang. Jadi dengan perintah debugfs ini di ext4 kita bisa melihat kapan file itu dibuat. Walaupun timestamp-nya itu kita otak-atik dan sebagainya, tapi catatan created time-nya itu masih ada sebetulnya, bisa kita cek. Jadi itu aja yang ingin saya bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.